Halo sahabat Diana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kegiatan saya beberapa hari terakhir. Ya, kemarin kan kegiatan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan hari ini kegiatan di Universitas Juanda Bogor. Ini saya baru sampai di Jakarta lagi karena saya kembali ke Nusantara ya, itu besok siang. Kita bertanya kepada kita sendiri, ke kita semua, apakah proyek megastruktur ini benar-benar didesain untuk memajukan kesejahteraan umum? Karena kan ada 4 tujuan negara, melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan. Baru keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apakah 3 tujuan ini tercapai nggak dengan adanya IKN? Gitu. Betul tadi pertanyaan Bude Kantu, ini dengan ada IKN emang mensejahterakan rakyat nggak? Nah sekarang gimana caranya keberadaan itu biar jadi sejahtera? Gitu. Bagaimana kita kawal agar jangan itu jadi proyek-proyek oligarki? Kita pastikan itu. Tetapi memang salahnya, saya juga salahnya dari awal memang kurang transparan kali ya. Mulai pembangunan segala macam ujuk-ujuk jadi mungkin begitu. Gitu. Itu dari awal tidak nunjuk YouTuber resmi untuk mempublikasikan ini semua ke rakyat sehingga rakyat tidak bertanya ini kayaknya barang apa sih? Karena buktinya Om Dian kesana pun suruh dihapus sama Pak Jaka. Ada yang suruh ngapus, ini kayaknya Pak Jaka yang nyuruh ngapus. Nah, itu adalah suatu perenungan yang menurut saya ditulis dengan baik dalam buku ini dan tidak merasa seperti hal yang kita tentang menjual kesedihan ya. Bukan menjual kesedihan, tapi memberikan gambaran bahwa fakta kehidupan itu memang sangat pahit, kadang-kadang sangat getir. Ini saya mau menceritakan ya bagaimana pengalaman saya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman semua udah lihat video-videonya kenapa saya mungkin terlihat terbata-bata atau mungkin cara ngomong saya kurang runut karena ini pengalaman pertama saya untuk berbicara di atas panggung seperti itu ya. Ini pengalaman pertama saya. Waktu di Andri kemarin itu pengalaman saya pertama sehingga memang saya itu terbawa emosional gitu loh teman-teman. Kadang lupa mau ngomong apa. Jadi yang terucap kadang-kadang itu ya terbawa emosional, masih susah waktu di Andri kemarin. Tapi untungnya saya masih bisa masih bisa selesaikan gitu. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin pada ngehujat ya, mohon maaf kalau mengecewakan. Dan tadi ya di Universitas Juanda juga saya kembali lagi ya terbawa emosional gitu loh teman-teman. Karena gimana ya, ini merupakan pengalaman pertama saya, apalagi tadi di sebuah kampus yang ada di Bogor kan, Juanda. Saya tuh nggak pernah ngebayangin gitu, saya itu bisa berdiri di depan teman-teman mahasiswa yang saya sendiri juga belum pernah ngerasakan namanya kuliah. Ya, teman-teman saya kan memang waktu kecil dulu putus sekolah ya demi tetap bersama dengan ibu. Nah, ini saya mau ceritain lagi kenapa saya grogi banget gitu ya. Karena sebelumnya kan saya bikin konten itu, teman-teman, itu di balik layar. Maksudnya saya narasikan itu pakai teks, saya baca, atau kalau semua di lapangan, ya kan saya di depan saya cuman kamera ini seperti ini saya lancar-lancar aja gitu, nggak gergugup. Makanya tadi pada saat saya mulai di Unida tadi, saya katakan mohon maaf sebelumnya, saya gugup ya, karena di sebelah saya itu ada mantan sekretaris otorita IKN, di depan saya itu ada mantan wakil ketua kepala otorita IKN ya. Dan sebelah-sebelah saya juga orang-orang hebat di Unida, ditambah lagi ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi di depan sana yang luar biasa ya. Pada saat sudah saya menyelesaikan bicara itu juga ya, kisah-kisah dalam buku itu juga, pertanyaan-pertanyaannya ternyata itu menurut saya agak ini ya, melenceng jawabnya gitu. Saya akui gitu, tapi terima kasih buat Unida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hingga akhirnya saya itu bisa merasakan untuk pertama kalinya berbicara di depan teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada di Unida di hari ini. Pengalaman berharga bagi saya di mana buku ini juga kan
saya tulis ya, memang mungkin kurang saya tekankan bahwa ini saya tulis sendiri tanpa ada kolaborasi ya. Dan di sini saya angkat tentang ini ya, tentang rasa atau pengalaman saya ya selama hidup. Jadi bukan cuma tentang IKN, sehingga mungkin banyak penonton itu yang mengira ini tentang IKN. Bukan. IKN itu hanya sebagai latar ya, latar tentang perjalanan batin saya ya, kehidupan saya gitu. IKN itu hanya sebagai latar, sehingga memang yang saya sampaikan ini ya rasa gitu, atau pengalaman dalam mendokumentasikan gitu. Jadi tadi juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan ya, terus juga terkait dengan pandangan tentang keberlanjutan IKN dan lain-lain. Terus juga tadi ada Bapak Jaka menanyakan kan tentang video-video yang saya privat, kalau seumpama itu tidak diterima semua sama Arsip Nasional, apakah akan dipublikkan kembali? Saya sudah jelaskan juga tadi di sana, cuman saya mau tekankan lagi di sini bahwa video saya yang saya privat itu memang sengaja gitu untuk merubah cara saya bikin konten seperti ini. Tidak lagi saya menampilkan kawasan Ibu Kota Nusantara di lapangan, tapi saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang seperti ini. Kalau toh memang ada kabar-kabar tentang Ibu Kota Nusantara, ya paling saya akan sampaikan dengan cara seperti ini, paling dengan info slide ini ya, slide video yang mungkin singkat-singkat gitu. Tidak lagi saya harus ke lapangan gitu. Dan video-video yang lama itu tidak akan saya publik lagi ya. Mau diterima atau enggak sama Andri ya, yang lama itu tidak akan saya publik lagi, karena kemarin kan yang baru diterima sama Andri, yang ditetapkan sama Andri itu baru 27 video di tahun 2021 dan 2022. Saya juga akan terus mengirimkan ke mereka sisa-sisa videonya, dan saya juga akan tetap mendokumentasikan ini ya, kawasan sekitar gitu, bukan cuma berhenti gitu aja, enggak. Cuman saya tidak akan bikin kontennya seperti dulu lagi gitu. Sehingga tadi pada saat Pak Jaka nanya itu jawaban saya, dan ini saya coba tekankan lagi buat teman-teman semua supaya nggak salah paham lagi nih gitu loh. Nah terus kalau ada yang tanya, kenapa sih kamu berhenti Mas Dian? Gini loh, agak bingung juga loh saya mau bicaranya. Karena setiap video kalian tuh banyak yang salah paham gitu ya. Dikiranya saya itu dilarang-larang gitu atau gimana. Cuman gini, yang saya tekankan di sini ya, untuk secara langsung itu larangan tidak ada teman-teman ya selama ini ya, di tahun 2024 itu hanya saja surat resmi untuk sebagai pegangan saya itu sudah tidak berlaku ya, tidak berlaku udah sejak lama gitu. Nah saya itu meminta itu surat resmi itu. Memang kalau kita konten tanpa surat itu juga masih bisa. Tapi kan masa iya mau seperti itu terus, ya kan? Nah, saya sudah diskusi juga sama beberapa pihak juga gitu, dan ternyata emang nggak mudah gitu. Nah, ketimbang saya harus seperti itu terus ya kan, karena kalau saya lanjutkan kan saya tidak tahu ya apakah ini aman atau tidak, dan kalau seumpama terjadi hal yang tidak diinginkan, saya belum belum siap untuk menerima itu gitu, karena saya pernah pengalaman peralatan dokumentasi saya disita waktu itu ya, waktu dulu. Jadi jangan dipelintir lagi, itu bukan zaman ini tapi dulu gitu. Nah saya nggak mau kejadian itu terulang, makanya saya memutuskan untuk berhenti dengan cara itu. Jadi mau diterima atau tidak sama teman-teman, saya mohon maaf, saya tidak akan melanjutkan seperti itu gitu teman-teman ya. Kemarin ada juga yang tanya, Bang, berarti setelah ini kamu akan kembali ngonten ikan lagi dong? Enggak ya, justru momen Andri ini adalah penutup dari kisah saya di Ibu Kota Nusantara dengan dokumentasi saya yang dulu gitu. Sekarang saya akan mengajak teman-teman semua ya, ayo kita bahas tentang hal apapun Ibu Kota Nusantara, isu-isu publik, ya kita akan sama-sama gitu ya. Kita akan sama-sama bagaimana sih kawasan Ibu Kota Nusantara, kalau selama ini kan sudah menyampaikan proses pembangunan. Nah, sekarang kan sudah selesai banyak ya, udah bangunannya selesai, dan kita sama-sama awasi gitu.
bukan berarti saya benci IKN, enggak loh ya. Nih saya tekankan, saya itu enggak benci IKN. Saya justru melihat ada hal positif tentang IKN, tapi kalau memang ada hal yang harus kita kritisi, ya kita kritisi dengan maksudnya dengan cara yang benar gitu. Mungkin ada beberapa pihak gitu yang menganggap saya itu buzzer atau saya terlalu positif. Saya bukan nggak mau mengkritik dengan marah-marah, tapi saya kurang siap kalau saya harus kayak mengkritik marah-marah gitu. Ya, kayak kemarin ada yang komentar seperti ini nih. Ya, komentar seperti ini. Bilangnya Dian Rana bingung membela Prabowo. Ada juga yang ini, komentar ini. Bilangnya ternak Prabowo. Ini juga sering saya dapatin ya, ternak Mulyono lah, ternak ini lagi ya, ternak Prabowo lah, buzzer lah gitu. Cuman enggak apa-apa ya, ini keputusan saya bahwa saya tidak akan membuat konten yang kiranya merendahkan orang lain atau mengolok-olok orang lain demi views ya. Mau ada views mau enggak, saya akan menjadi diri saya sendiri gitu. Kalian nggak suka dengan cara saya ya yang kalem seperti ini ya nggak apa-apa, silakan cari channel lain. Jadi saya nggak ada memaksa kalian untuk menyukai cara saya, tapi untuk kembali ke seperti dulu itu tidak akan terjadi gitu. Cuma tetap saya akan dukung, saya akan tetap mengabarkan dengan cara yang berbeda tentang Ibu Kota Nusantara. Jadi itu ya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi pada Universitas Juanda. Oh ya, sebelumnya ini saya mau tunjukin nih. Tadi tuh kemarin kan saya sudah dapat ini ya, saya sudah dapat piagam dari ANRI kan, piagam penghargaan. Ini juga saya dapat dari Unida ya tuh. Unida sertifikat, terbalik ya karena saya pakai kamera depan nih. Sertifikat apa nih? Penghargaan sebagai narasumber di Unida. Ini spesial ya teman-teman karena ini adalah yang pertama kali saya menjadi narasumber di universitas yang ada di luar Kalimantan. Sebelumnya juga sudah pernah ya, cuma ini pertama kalinya yang benar-benar membahas buku saya ya. Sebelumnya saya sudah pernah juga. Nah ini plakatnya, terima kasih banyak Unida sudah memberikan ini, plakat ini. Saya akan simpan. Saya akan tunjukkan kepada anak-anak saya nanti ya. Jam tuh teman-teman. Jam. Siapa lagi nih? Banyak. Makasih banyak Unida. Banyak sekali. Ini apa ini? Wow, gelas. Tuh, teman-teman. Gelas. Terus ini apa lagi? Oh, ini kampus bertauhid. Tuh ada ini ya, ada ini ada dikasih buku notebook ya, notebook. Pulpennya cantik. Tuh. Dan apa ini? Oh, kalender 2026. Demikian ya teman-teman semua, terima kasih Universitas Juanda Bogor yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya. Ini pengalaman pertama saya membahas karya saya sendiri. Dan hari ini teman-teman buku saya resmi diluncurkan di Unida ya dalam acara bedah buku tadi. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya Dian Rana pamit undur diri. Bye-bye.